Pemirsa, nama Taki Malik kembali jadi sorotan publik pasca sang ayah Mansyardin Malik membuat heboh jagat maya. Bagaimana tidak, pernikahan siri ayah Taki yang baru berjalan 2 bulan ini berakhir dengan pelaporan sang istri bernama Marlina Oktaria. Ya, Marlina melaporkan Mansyardin ke pihak kepolisian dengan alasan sang suami diduga memiliki penyimpangan seksual. Banyak orang berkata bahwa ini nikah siri, padahal di sini nggak ada, artinya nggak ada sirihnya. Cuman yang ada cuman nikah secara adat, nikah agama. Itu yang saya lihat suratnya ada. Kami sampaikan bahwa klien kami ini Bu Marin datang ke kita itu dengan membawa adanya hasil visum. Di situ kami tentunya sebagai praktis hukum dan kuasa hukum daripada Bu Marin kaget juga ya gitu, melihat visum ini gitu, yang membuktikan gitu secara rekam medis itu bahwa itu ada gitu. Sampai buat sampaikan ini masalah sensitif, sampaikan aja ya, sampaikan ini masalah sensitif. Kalau untuk masalah itu saya tidak paham, tapi adik saya ceritanya sekitar seminggu yang lalu lah dengan saya. Dia bilang bahwa ini udah nggak benar, ini nggak benar, gue harus gimana? Ya lu salah itu, saya bilang gitu kan dengan adik saya. Ini udah menyimpang dari norma-norma agama. Setelah diceraikan, kemudian dia membuat suatu berita-berita yang tidak benar. Berita yang benar itu menghebohkan para seluruh rakyat Indonesia, ya, mengguncang, dan perkataan-perkataannya itu yang menyimpang, artinya menyinggung perasaan orang. Padahal hidupnya itu dia normal. Nah, selalu saya tanya, ini ada berita penyimpangan terhadap seksual. Terus ada lagi dia bilang ini melalui berita-berita yang tidak benar, ya. Nah, sedangkan mantannya itu adalah masing-masing terlebih dahulu punya keturunan. Taki Malik, ayahnya Taki Malik punya keturunan anak, si mantannya juga punya keturunan anak. Dalam penyimpangan seks yang mana yang harus bisa dilihat dari kacamata hukum, kerugian apa yang terhadap dirinya hidup berumah tangga yang mengakibatkan sehingga berdampak perpisahan ini saling menjelekan terhadap hidupnya. Bu Marin sendiri sebetulnya tidak menghendaki hal itu. Yang diketahui sendiri juga oleh Bu Marin bahwa itu adalah dilarang oleh agama ya. Ibu sudah menyampaikan ya bahwa hal itu sudah dilarang oleh agama ya. Iya. Nah, terus bagaimana sikapnya dia tetap? Ya dia bilang, ya dia bilang kan katanya menghalalkan, ada ulama menghalalkan dan mengharamkan. Terus saya bilang berarti Abi yang menghalalkan gitu kan. Dia bilang iya dengan dia ini gitu. Nah dia memaksakan itu gitu ke saya gitu kan. Jadi Kekecewaan Marlina pun berujung dengan pelaporan ke kepolisian dan muncul di hadapan publik. Marlina mengungkap jika dirinya mulai takut dengan Mansyardin. Bahkan secara gamblang, Marlina juga mengungkap takut kepada Mansyardin karena sering melanggar norma agama. Dia tahunya si Abi ini paham dengan agama dan dia bicaranya akan dibimbing seolah-olah dia bapaknya si Taki Malik ini ahli dengan agama. Dia merasa dibohongkan lah adik saya. Pasca Marlina melaporkan dan mengungkap semua masalah ke publik, Mansyardin yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Halim Darmawan akhirnya membuat pernyataan dan mengungkap jika selama pernikahan, Mansyardin dan Marlina punya banyak masalah. Halim mengungkap jika Marlina banyak menuntut secara materi sehingga membuat Mansyardin tidak nyaman dengan Marlina. Apa permasalahannya saya tanya, mengatakan bahwa dia hidupnya si pihak mantannya itu tidak keterbukaan dalam hidup kepada ayahnya Taki Malik, ya. Nah, percekcokan itu akhirnya berdampak daripada akhirnya mengambil keputusan ayahnya Taki Malik pada tanggal 6 September dia di rumahnya
sendiri di Depok ya langsung berkata bahwa dia menjatuhkan talak 1 yaitu cerai dan secara lisan, kemudian dia buatin juga surat pernyataan bahwa dia pisah rumah tangga ya. Nah, saya bertanya juga mengapa secepat itu dalam rumah tangga yang artinya menikah kemudian sebentar langsung bercerai 2 bulan. ya. Dia bilang tidak lagi ada kecocokan. Kecocokan itu kan tidak ada saling lagi, dia bilang saling menyadari. Karena bahwa ayahnya Taki Malik ini selalu dirongrong dalam hidupnya masalah keuangan. Ya, materinya itu. Ya, Mansyardin mengelak dan tidak nyaman dengan pemberitaan yang dibuat oleh Marlina. Diketahui Mansyardin hanya mengenal Marlina dari sosial media, hingga akhirnya Mansyardin luluh dan langsung menikahinya secara siri di bulan Juli lalu. Namun setelah menikah, banyak ketidaksamaan paham dalam pernikahan mereka. Saling tuding keburukan dengan berujung pelaporan inilah yang dilakukan Mansyardin dan Marlina saat ini. Lantas benarkah akibat pemberitaan yang sudah beredar ke publik dan membuat Mansyardin tidak nyaman, dirinya akan menempuh jalur hukum dan melaporkan balik Marlina? Kayaknya itu tanggal 6 September ya. Diucapkan secara lisan. Ucapan secara lisan, kemudian dia buat juga surat pernyataannya dan dia akan layangkan surat itu kepada mantan istrinya. Dengan jelas dan tegas ya. Dia tidak menerima dengan apa yang telah disiarkan dan diberitahukan. Dia dengan jelas dan dia akan memikirkan untuk ke depannya ya, akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh si pihak mantan istri. Mungkin membuat laporan polisi, mungkin juga dia gugat melalui pengadilan. Kita belum tahu. Saya sebagai penasihat hukum tinggal ngikutin aja bagaimana keinginan dia, tapi saya hanya membatasi ya dalam undang-undang ini bisa dan tidak. Kemudian saya memberikan juga nasihat-nasihat. Kita ini pengacara ini hanya sebatas untuk mengawasi, memberikan penasehat dan memberikan suatu pendapat yang mana pendapat itu dianggap secara logika benar. Pasangan kekasih Ranti Maria dan Ryan Wijaya tengah berbunga-bunga. Berawal dari keduanya yang disatukan dalam sebuah sinetron, akhirnya membuat hubungan mereka lanjut ke dalam kehidupan nyata. Lantas seperti apa kisah Ranti dan Ryan awalannya hanya berteman, hingga akhirnya sama-sama menaruh hati dan berlanjut hingga berpacaran? Kalau pertemanan emang awalnya juga kita temen, kayak bener-bener temen doang. Kita temen doang, jadi kalau untuk circle kita pasti sama. Circle kita tuh kebetulan sama. Semua teman-teman aku tuh Ranti, aku kenalin ke dia. Iya, semua teman-teman dia juga dia kenalin ke aku. Kadang juga hangout kita rame-rame terus gitu. Jadi emang teman-teman kita sama. Terus kalau untuk keluarga juga, ya Ryan sering hangout sama keluarga aku karena kebetulan keluarga aku kan di Jakarta dan adik-adik aku seumuran lah sama aku, beda 1-2 tahun, jadi masih nyambung banget sama Ryan. Jadi kalau untuk circle lingkungan kita ya semuanya pasti support yang terbaik untuk kita berdua supaya kita bahagia, kita nyaman gitu sih. Mereka suportif banget. Sudah mengenal satu sama lain, disupport oleh keluarga dan sahabat membuat Ranti dan Ryan langgeng hingga setahun belakangan ini. Lantas benarkah Ryan akan membuktikan cintanya pada Ranti dengan serius melanjutkan ke jenjang pernikahan dan melamar Ranti? Siapkah Ranti menikah di usia muda? Lagi ada sebuah fitting sih, kita lagi fitting baju. Kita ada meeting tadi, terus kita fitting juga. Terus kita juga tadi membahas konsep. Ya konsep. Kan? Sebuah inilah pernikahan. Iya, sebuah pernikahan. Ya, ini adalah kabar bahagia sih. Buat kita juga ini kabar bahagia. Ya, buat kalian juga, tapi untuk bagaimana detailnya nanti akan kita ungkapkan dan kasih tahu pada hari menjelangnya. Iya, ya kan? pada waktu yang tepat lah. Jadi memang kita lagi mempersiapkan sebuah pernikahan. Persiapannya seperti apa sih? Ya persiapannya itu tadi kita lagi fitting untuk foto-foto prewed nanti kan? Iya, ya kan? terus kita juga ada meetingnya. Ada meetingnya kita juga, kan kita plan, ada plan. Kita membahas banyak hal, membahas konsep, membahas
Pokoknya membahas banyak hal sama orang-orang yang juga berkontribusi dalam pernikahan nanti. Betul. Ya kan. Memang- Yang pasti sih konsepnya bakal seru. Iya pasti banyak. Karena kita bakal masih seru. muda, jadi konsepnya bakal seru. Ya semoga lancar. Ya, semoga diberikan kelancaran ya. Ya, Dibantu juga teman-teman doanya semuanya. Semoga pas hari H itu berjalan kalian juga dengan ikut baik. surprise. Kita berharap sih Iya. pas kita nanti akhirnya kasih announcementnya, kalian akan ikut surprise, Iya. terus excited juga. Ikut Kalian excited. ikut kayak oh my god gitu, kayak Ikut gimana ya? Ikut bahagia. bahagia dan ikut senang. Karena kita berdua juga menanti banget, karena ini bakal menjadi suatu kebahagiaan juga buat kita semua. Gitu. Betul. Jadi doain aja semoga cepet-cepet bisa kita kasih tahu sebenarnya ada apa. Tapi tungguin aja dan ikutin terus.